Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-106 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram, tema global tentang anjuran kepada kita untuk memperbanyak zikir. Pembahasan khusus kita kali ini berkaitan masalah zikir adalah zikir akan menjadi penghapus dosa walaupun sebanyak buih di lautan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang berzikir di antara lafadznya dengan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan pujian miliknya, dibaca mi'atam marrah, sebanyak 100 kali. Khuttat khotoyahu, akan digugurkan dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabatil bahri, walaupun jumlahnya banyak sampai semisal buih yang ada di lautan. Muttafaq alaih, sepaket atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah Ta'ala merahmati pada keduanya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis di atas, pertama, apa makna subhanallah? Arti bahasa adalah Allah Maha Suci. Arti istilah, ubari'ullaha min kulli su', saya membebaskan Allah dari segala kejelekan. Artinya, akidah seorang muslim, Allah itu suci. Suci zatnya, suci namanya, suci sifatnya, suci kerjanya, suci takdirnya. Allah tidak pernah zalim, walaupun Allah mentakdirkan baik dan buruk, karena keduanya adalah kebaikan. Karena baik modal syukur, buruk modal sabar. Dan orang diberi pahala lewat syukur dan sabar. Syukur itu menggunakan nikmat untuk menambah ketaatan.
yang penambahannya bisa 10 kali, 700 kali, sampai penambahan yang kita tidak bisa menghitung. Takdir yang dikatakan buruk itu sebagai modal kesabaran, sebagai bukti dia jelas makhluk Allah, terkena sesuatu tidak bisa menolak, menggiring dia tunduk kepada Allah. Apabila keburukan yang ia rasa berkaitan dengan dosa-dosa yang ia perbuat, supaya tobat, lalu jadi peringatan. Kalau musibah dunia tidak seberapa sudah berat, bagaimana musibah neraka? Akhirnya dia berhenti, tobat, istighfar. Sesuatu yang ia rasa duka, berat, sakit, itu proses pengguguran dosa, sehingga akan lebih semangat untuk menggapai kesenangan. Dan ketika sudah digugurkan di dunia, nanti di akhirat akan dibebaskan. Sehingga di tengah musibah pun juga tetap mendapatkan fadilah. Memang itulah yang dijelaskan Nabi SAW. Ajaban lil mu'min, inna amrohu kullahu khairun lahu wa laisa dzalika illa lil mu'min. Amat sangat mentakjubkan pribadi orang beriman. Kenapa? Semua perkaranya baik, dan itu hanya terjadi pada orang yang beriman saja. Ketika dia mendapatkan kebaikan, ya syukur, ya gunakan nikmat untuk nambah ketaatan, itu baik. Ketika dapat musibah, dia sabar, ya kendalikan nafsunya, ya giring dirinya kembali kepada Allah, semakin tadarruk, semakin tunduk, semakin berharap akan rahmatnya, ampunannya, itu juga baik, sehingga dia tidak putus asa. Karena memang digunakan untuk menggiring dia kembali kepada Allah. Kamu kena musibah, kan butuh penyelesaian, ayo lari kepada Allah, ayo lari kepada Allah, minta kepada Allah. Itu kan untuk menggiring, semakin semangat di dalam kebaikan. Nah, itu pun juga kebaikan. Itu tadi memahami makna subhanallah itu maha suci, sehingga dia akan selalu takzim kepada Allah ketika Allah dinodai oleh pihak-pihak yang menodai. Dia ingkar kepada para penoda, minimal mendoakan semoga mereka dapat petunjuk. Ketika dia kemampuan akan merubahnya. Allah menyebutkan subhanallah amma yusyrikun, Allah maha suci dari kesyirikan mereka. Makanya kesyirikan itu yang menodai akan kesucian Allah, maka harus dihentikan. Makanya kesyirikan itu resikonya sangat dahsyat. Tadi yang pertama tentang makna subhanallah. Yang kedua makna wa bihamdi, pujian miliknya. Ini merupakan perwujudan pengagungannya dengan ketaatan. Perwujudan pengagungannya dengan ketaatan. Artinya ketika orang itu sudah mengakui Allah itu maha suci, diagungkan, maka hamba ketika bersyukur ya dengan cara mentaatinya. Ketika digambarkan orang itu lapar, butuh makan, disuguhi, ya lahap. Dan orang lahap di dalam ketaatan itu lebih lahap daripada menikmati makanan. Orang lahap di dalam ketaatan itu lebih lahap daripada menikmati lezatnya makanan. Jadi wa bihamdi bukan sebatas ucapan pujian milik Allah, tapi ketika dia telah mengetahui agungnya Allah, ada rasa pengagungan, dia nanti akan tunduk kepadanya, karena Allah memang bisa dijadikan tumpuan. Kalau begitu, ucapan subhanallah wa bihamdi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan sebatas ucapan bibir yang hanya semata basah, tetapi basah yang ada sebagai perwujudan
rasa pengagungannya dan perwujudan dengan ketaatannya. Makanya fadilahnya sangat luar biasa. Sejak memberikan kegiatan bibir dengan gerakan yang bermanfaat, karena setiap gerakan itu akan ada nilai, dan sedang disibukkan dengan gerakan yang bermanfaat. Pengor ke dalam roh hatinya akan terjaga dan bersih, akan menenteramkan jiwa, akan menjaga keimanannya. Termasuk fadilah yang lain akan tergugurkan dosa-dosanya. Sampai apa yang ada di hadis ini ketika itu dibaca 100 kali setiap harinya, maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Barang yang mengambang di atas lautan, berapa luasnya lautan? Berarti menunjukkan sangat banyak sekali. Itu tadi tentang makna wa bihamdi. Lalu pelajaran berikutnya, yang tergugurkan dosa itu dosa besar atau kecil. Tentunya kita butuh untuk mengetahui kriteria dosa dikatakan besar, dosa dikatakan kecil. Kapan dosa dikatakan kecil? Pertama, tandanya adalah orang bisa berbuat salah dan kesalahannya tidak disebutkan seperti apa ancamannya. Yang kedua, sudah berhati-hati, orang itu bisa kecolongan. Lalu yang ketiga, tidak ada unsur meremehkan. Lalu amal soleh harian akan dijadikan penghapus. Itu tanda dosa kecil. Lalu kapan dosa dikatakan besar? Di antara tandanya adalah dijelaskan ancamannya. Dan macam-macam ancaman itu. Semisal akan kekal di neraka misalnya, akan kena hukuman ini itu, Allah murka, nggak mengajak bicara, nggak memandangnya. Itu termasuk jenis ancaman. Dosa apabila terancam dengan seperti itu, tanda itu besar. Yang kedua, meremehkan. Walaupun itu sebenarnya kecil. Paling tak wudhoni ya hilang. Sifat itu yang membahayakan. Karena dosanya jelas walaupun kecil, sementara dia beramal soleh belum tentu akan diterima. Sementara dia sudah memastikan gugur. Ini kan bahaya sekali. Itu kan bahaya sekali sikap seperti itu. Itu tanda dosa besar. Lalu yang tergugurkan dengan zikir di atas dosa yang mana? Pertama, dosa kecil. Yang kedua, dosa besar yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dituntut dengan konsekuensinya. Karena Allah itu zat yang maha pengampun. Itu diantara wilayah dari dosa yang terampunkan. Adapun dosa-dosa yang di sana ada konsekuensi pelaksanaan hudud, maka itu juga harus diselesaikan. Enggak selesai dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Misalnya dosa orang itu menzalimi orang lain, ya harus tahallul, minta untuk dilepaskan, minta untuk dihalalkan. Saya punya dosa kepada kamu begini-begini, tolong dimaafkan. Kalau ada konsekuensinya untuk diberesi, itu siap. Tentunya ada pasal-pasalnya, nanti konsekuensinya apa. Itu ketika dibawa kepada hakim atau dituntut di depan orang yang punya hak untuk menuntut, itu harus diberesi. Maka semuanya itu supaya diselesaikan di dunia, jangan sampai terberesi di akhirat. Itu tadi beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.